Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Sunda dan pendidikan lingkungan hidup. Nah, jangan lupa ya kalian untuk melakukan pembiasaan pagi, seperti mandi pagi, sholat subuh, sarapan pagi, dan berpakaian yang rapi. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, waktunya kalian menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap belajar ya. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng pengajaran bahasa Sunda. Sing sanaos hidup di bumi sewang-sewangan, hidup sadayana tetap kedah ngajaga kesehatan sareng mugia urang salawasna aya dina panangtayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hidup kelas 1 nu dipikanya ku ibu sareng bapak guru, dinten ayeuna urang majeng kana pangajaran ka-7. Ngeunaan barang sato jeung tutuwuhan nu aya di sabudeureun urang. Tah, kangge dinten ayeuna mah materina urang diajar sasatoan jeung ciri-cirina. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun makhluk hirup mangrupa jelema, sato jeung tutuwuhan anu silih ngabutuhkeun hiji jeung liana. Dina pangajaran 7 ieu, urang diajar heula ngeunaan sasatoan anu aya di sabudeureun urang. Sato teh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu loba pisan jinisna. Cobi hidup tinggal di lingkungan sabudeureun, sok aya sato naon wae nya. Tah, sato nu aya di sabudeureun urang contona aya di gambar ieu. Cobi urang tinggal sasarengan. Nah, sato-sato ieu teh bisa dipiara. Sabab jenis atau manfaatna keur kahirupan jelema. Contona hayam jeung entog, diala daging jeung endogna. Ucing, lauk, manuk, jeung kalenci dipiara sabab resep. Tah, di gambar ieu oge aya contoh sasatoan anu biasana aya di kebun binatang. Contona aya gajah, kuda, jerapah, maung, badak, biruang jeung sajabana. Tah, ayeuna ibu gaduh gambar sasatoan. Aya 5 gambar sasatoan. Pek ayeuna ku hidup gambar sasatoan ieu dina buku tulis sareng tulisanana. Saatos eta pek ku hidup sambungkeun ku tanda panah jeung ciri-cirina nu luyu jeung gambar. Ibu contohannya, misalna galak. Kira-kira sato naon nya anu galak? Jerapah, gajah, lauk, manuk, atawa macan? Nya, sato anu galak nyaeta macan. Pek ku hidup sambungkeun kecap galak kanu gambar macan. Tah, kitunya contona. Tah, ayeuna pek ku hidup sambungkeun ku nyaliranya. Tah, saatos hidup tiasa nunjukkeun ciri-ciri sasatoan, ayeuna urang seratkeun mangfaat tina sato. Sapertos contoh nu dipidamel ku ibu. Urang tinggal sami-saminya. Tah, di gambar ibu gaduh tabel. Tabelna aya ngaran-ngaran sasatoan sareng manfaatna. Tah, ayeuna ku ibu bade dicontohan. Contoh satona nyaeta sapi.
Tah mangpaatna sapi teh nyaeta tina susu jeung dagingna. Tah ayeuna dina tabel aya 5 ngaran sasatoan. Peku anjeun tulis mangpaat ti sasatoan eta. Nu kahiji aya hayam, 2 kelenci, 3 entog, 4 lauk, 5 domba. Prak ayeuna anjeun damel heula tabelna di buku tulis. Saatos eta nembe tiasa diisian. Tah barudak pangajaran dinten ieu dicekapkeun heula nya. Tepang deui minggon payun dina kaayaan sehat walafiat. Salajengna urang diajar PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Hatur nuhun. Nah, anak-anak yang hebat, pelajaran hari ini kita lanjutkan ya dengan mempelajari pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH. Di tema 7 ini kita akan belajar tentang cara-cara berperilaku disiplin dalam memelihara tanaman, dan di minggu pertama ini kita akan mengetahui apa saja sih bagian-bagian dari tanaman. Nah, sekarang yuk kita simak terlebih dahulu cerita tentang Neneng berikut ini. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Neneng. Saya suka memelihara tanaman. Ayo, siapa yang suka memelihara tanaman juga seperti saya? Wah, ternyata kalian juga suka memelihara tanaman ya. Nah, teman-teman, tanaman adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita rawat dan kita pelihara dengan baik. Karena tanaman bisa menyediakan udara bersih untuk kita dan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna, khususnya untuk kita. Nah, tanaman itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada buah. Nah, berbagai macam buah bisa dihasilkan dari tanaman. Di antaranya adalah apel, mangga, stroberi, dan lain-lain. Nah, yang kedua jenis tanaman berikutnya adalah bunga. Tanaman juga ada yang diminati karena bunganya, seperti mawar, melati, anggrek, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, tanaman juga ada yang berbentuk sayuran. Biasanya tanaman yang berbentuk sayuran ini yang dimanfaatkan itu salah satunya adalah daunnya. Contohnya seperti bayam, kangkung, sawi, dan lain-lain. Apakah kalian mempunyai tanaman di rumah? Yuk tuliskan di kolom pada buku tulis mengenai jenis tanaman yang kalian miliki di rumah. Kalian tuliskan 5 ya tanaman yang kalian miliki di rumah. Jika kalian tidak tahu apa nama tanaman tersebut, kalian bisa bertanya ya kepada orang tua kalian di rumah. Wah, menarik ya, jenis tanaman yang ada di rumah kalian sangat beragam. Semoga kita bisa merawat mereka dengan baik ya teman. Terima kasih ya sudah mendengarkan ceritaku. Nah anak-anak, setelah kalian tadi menuliskan jenis-jenis tanaman, Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui bagian-bagian dari tanaman beserta fungsinya. Kalian simak baik-baik ya. Nah, kalian perhatikan pada gambar. Di situ ada bagian-bagian tanaman beserta fungsinya. Yang pertama, bagian tanaman yang paling bawah adalah akar. Akar fungsinya itu sebagai penyerap zat hara dari dalam tanah. Yang kedua ada batang.
Batang fungsinya sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun. Bagian tanaman yang ketiga adalah daun. Daun fungsinya sebagai tempat membuat makanan. Dan yang keempat, bagian tumbuhan berikutnya adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi atau alat perkawinan. Sedangkan bagian tanaman yang terakhir adalah buah. Buah berfungsi sebagai hasil proses pembuatan makanan. Nah, kalian ingat-ingat ya bagian-bagian tanaman ini beserta fungsinya. Jangan sampai lupa. Nah, agar kalian tidak lupa mengenai bagian-bagian tanaman dan fungsinya, Ibu memiliki 5 soal nih. Nah, soal ini kalian tulis di buku tulis beserta jawabannya ya. Soal yang pertama adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai penyerap zat hara adalah. Soal yang kedua, tanaman yang diminati karena bunganya adalah. Soal yang ketiga, mangga, apel, dan stroberi adalah bagian tanaman yang berupa. Soal yang keempat, fungsi batang pada tanaman adalah. Dan soal yang terakhir adalah kita harus merawat tanaman karena. Kalian isi soal ini dengan jawaban yang tepat. Selamat mengerjakan. Nah, bagaimana? Mudah kan? Sekarang kalian bisa mengetahui nama bagian dari tanaman dan fungsinya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Nah, jangan lupa kalian ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda karena sudah mendampingi kalian belajar. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar mengenai bahasa Sunda, yaitu tentang sasatoan jeung ciri-cirina. Lalu kita juga sudah belajar mengenai pendidikan lingkungan hidup, mengenai tumbuhan dan jenis-jenisnya. Kita juga sudah mempelajari mengenai bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Jangan lupa ya untuk mengulangi kembali pelajaran yang sudah Ibu berikan, agar kalian menjadi semakin pintar. Nah, jangan lupa ya untuk tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Oke, setelah belajar kita berdoa seperti biasa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya untuk absen pada kolom komentar video ini. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel pembelajaran ini. Oke, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah anak-anak.